Halo semuanya, perkenalkan saya Natalia dari kelas 11 FL. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan uh, menunjukkan cara untuk membuat aplikasi beasiswa tentang restoran yang sebenarnya simpel, yang ada login, CRUD, sama DP. Nah, di sini nanti ada multi juga. Oke. Yang pertama, kita bikin dulu browser kita, bikin PHP Artisan Make Controller untuk bikin ini, kemudian PHP Artisan Make Model untuk bikin model ini, table, dan juga um, download Bootstrap 5 yang ada di video sebelumnya yang di YouTube, di video saya sebelumnya. Oke, selain pertama-tama kita bikin terlebih dahulu database-nya. Oke, ini di sini PHP-nya admin. Di sini kita lihat di bagian env ada restoran. Nah, di sini jadi di bukan yang ini ya. Kita bikin database baru namanya res. Kemudian di sini kita bikin PHP Artisan Migrate. Ini kita ganti dulu ke res ya. Nah, di sini kita ganti ke res. Kemudian kita tambah tab, ganti ke direktorinya dulu. Oke, di sini PHP Artisan Migrate. Kemudian di sini kita bikin tabelnya. Yang pertama, new table, kita ada tabel user. Nah, di tabel user ini, ada user ID, username, sama password, sama ada level ID. Oke. Oke, nah di sini kita setting ini ke tipe data yang sesuai. Ini indeksnya pakai 11. Nah, yang ini, oke. Nah, ini yang user ID ini pakai auto increment. Oke. Nah, dan kita save. Oke, kemudian new, kita bikin tabel di levelnya. Nah, tabel level ada level ID. Kemudian ada level nih. Nah, level ini ada user tuh banyak. Kemudian level ID ini buat kayak tentuin dia itu karyawan atau user biasa. Ini kemudian pakai varchar. Oke, dan next setelah itu ada tabel employer atau karyawan. Ini penghubungan nanti di tabel level itu, level name-nya nanti kita input buyer, user, sama employer. Name, kemudian ada role. Di sini ada role ID, nanti tambah lagi tabel role. Kemudian di sini user. Oke. Pakai integer. Nah, sisanya pakai integer. Oke. Kita save.
kemudian bikin yang lagi. Selanjutnya tabel untuk user. User itu kan ada satu, kita tambahin lagi tapi pakai F biar dia nggak double. User ID sama kayak tadi name, dan harusnya ada email sama phone number. Kita tambahin kolomnya, tambah kolom 2 ada ID sama tag ID. Oke. Nah ini email pakai varchar, ini juga varchar. Buat apa? Oke. Dan save. Nah balik lagi ke tabel employer tadi kan kurang email sama phone number. Jadi kita structure add lagi after name, set dua kolom. Nah di sini dia ada email and phone number. Ini untuk loginnya aja dan selanjutnya kita akan masuk ke menu data. Menu data itu nanti kan kita sistem informasi restoran tuh. Biasanya ada menu. Nah di sini kita namanya tabel menu. Nah di menu itu ada apa aja? Ada menu ID, menu name, terus ada iya itu aja. Ini function auto incrementnya save. Ini balik lagi kita lihat apakah udah auto increment semuanya. Oke, nah di tabel level ini kita insert dulu. Pertama ada level ID-nya ada tadi employer satu, kemudian ada bisa. Nah, kemudian tabel row-nya ya. Kita bikin new row. New tabel row, ada row ID, and then row name. Nah ini bagaimana auto increment. Oke, kita save dan ini kita insert. Nah row-nya ada aja. Nah pasti ada admin sama ya ada admin aja sih. Kita go admin. Kemudian di mana ya sama ada satu lagi yaitu bayar. Oke. Nah sebenarnya kita akan menu. Di sini kita buka view di submenu text bisa saya pakai text editor submenu text. Pertama kita buka di bagian menu dulu. Kita bikin bagian menu di atasnya, misalnya kita isi di background. Oke. Nah, misalnya tabel yang di atas ini ya. Oke. Nah untuk terapi bootstrap kan sebelumnya udah saya jelaskan pakai cari aja di Visual Bootstrap 5. Oke. Nah di sini kita cari navbar. Di sini. Misalnya saya pakai ini.
Nah, oke, kemudian kita tempel menunya di sini. Nah, pertama kita bikin dulu ininya public function home. Nah, ini kan udah awalnya kita harus bisa dulu supaya dia nanti garing aja. Nah, jadi di sini kita echo view header. Ngapain ke kalian gitu ya? Oke, di sini kita tambahkan menu. Dan ini udah ada home-nya ya. Kita tambah home, kemudian ada footer. Oke, kemudian di home ini kita bikin halamannya. Kita cari dua bootstrap aja. Kalian bisa Nggak boleh, luar boleh. bikin, soalnya saya bikin carousel ya. Oke, kita try dulu di sini ya. Oh ya, rootnya harus kita setting dulu di sini. Oke, nah rootnya kita setting root dan namanya aku login aja. Terus setelah ada HTML, nama controller kita yaitu CTRL. Ini functionnya yang di controller ada home, so kita pakai home. Oke. Kamu harus tahu. And then kita refresh di sini. Ya, masuk ke controller. Nah, ini kita kurang dasar. Di refresh lagi. Kita ini datanya ada ya. Ini home-nya kita pakai khas. Ini semua KBBN. Soalnya dia kemakan gitu, terus satu home page. Kita refresh. Nah, selanjutnya kita akan bikin tentang yang ininya, yang link-link ini. Dia akan mengarahkan kemana? Oke, sebelumnya di sini ya logonya. Ini logo dan di sini link. Nah, di sini setelah dia tampil kita akan bikin loginnya. Login view untuk login terlebih dahulu. New file save as login.php. Nah, ini kita bikin view untuk login terlebih dahulu. Oke, di sini kita cari dulu view untuk form validation. Nah, ini form validation. Nah, misalnya kita ambil contoh pakai ini aja. Oke, done. Di sini kita tambahin dulu roots-nya. Oke, ini tambahin lagi. Ini login. Agen S. Nah, aksesnya itu dia pakai post, soalnya mengirimkan data ke database. Nah, kemudian di sini kita bikin controllernya public function login. Nah, untuk login ini kan echo header sama Jadi kamu mau sama aja. header sama login sama footer. Oke, kemudian public function login add.
kita buka dulu di mana? Di login. Ini contoh penerapan bootstrapnya ya. Selanjutnya di sini, ini actionnya itu ke yang post di root yaitu login tag. Jawab sendiri juga jebakan itu. Pakai metode post. Username. Oke, yang ini tidak penting. Sampai confirm, oke. Kemudian di controller. Give Log now. string. Jadi kamu mau sama aja? Kita pakai request. Kamu mau sama siapa aja? Request soalnya dia menggunakan dari template ya, jadi Ya kamu mau sama aja? Kamu mau sama siapa? kita sesuai dengan input name yang ada mana model Kamu mau sama siapa? sebelumnya kita bikin dulu di bagian dari di bagian bikin dulu Jadi kamu mau sama aja? function Ya tahu nggak? Ya. show function Ya gini. first Ya kamu mau seperti ya. where and if Kamu mau jadi apa aja? is array Ya. there Kamu mau sama aja sepuluh aja. labels Kamu ada di kamu ambil aja dari dia. Di bawah aja. terus pakai first kita kemudian first database Jalan aja aja. Nah, apa tadi? Jalan aja aja. Oke, nah kemudian di bagian kontrolnya ini string Jadi kamu mau user sama menjelaskan. Aku kali kedua, aku kali kedua. kemudian if string if user di sini passwordnya saya pakai hashtag supaya lebih aman. Kalau tidak terima juga bisa. Yang full free. Kemudian ini pakai function yang bikin di model sebelumnya yaitu get employer di mana employer string user dan user ID. Oke. String user sama string hello whereas user string user sama user ID. Oke.
tentukan role ID. Caranya di sini kita role ID sama dengan 0. Oke, kemudian role name dan di sini kita tambahin if employer role ID sama dengan ya, role ID maka role name ini label dari tabel role tadi. Kemudian kalau if ini gak bisa, dia bakal masuk ke if else string user. Ini di copy aja, kemudian ditaruh. Nah ini kita ganti ke user. Role ID. Oke, kemudian ini di sini kita ada di sini. Sini bikin sessionnya ya. Session put user ID string user Nah di sini kita taruh else nya. Dan ini kalau misalnya dia punya salah, dia bakal return back. Ini kita tambahin lagi seasonnya. Ini pakai user kemudian ada role ID. Ini kelebihan. Kita ambil role ID nya aja. Role ID langsung string role. Oke. Ini nanti kita sekaligus untuk registernya juga. Di sini kita bikin registernya dulu. Di sini register. Ini kita copy aja di sini. Ini di paste. Register. Bikin dulu file register. Kita random file. Register. Let PHP. Oke. Ini kita samain aja. Nanti register. Dan di sini tambahin
tambahin tadi ada email sama phone number. Ini pertama ada email, ganti juga nama inputnya, ini jadi dan ini phone number jadi NS. Di register di return back. Di controllernya tambah di sini kurang titik koma. Oke. Selanjutnya di bagian controller yaitu untuk function register. Metode sudah. Oke, di sini kita deklarasikan dulu modal kita serta Apple. Dan di sini ini array buat nyimpan. Register ini pakai request. Ini kan tabelnya terpisah, nah di sini dia bikin tabelnya jadi nyambung. Username. Nah ini nanti kita bakal input di tabel user yang R-nya double sama yang R-nya nol. Nah ini buat hashnya ini pas register passwordnya otomatis ke hash. Ini nama inputnya tadi P masih sama. Kemudian ini kita set level ID-nya. Ini register ini cuma untuk user, jadi ID levelnya aku bikin. Soalnya nomor 2 itu user, nomor 1 itu employer. Sini kita bikin user ID. Nah ini kita bikin function untuk register di tabel di function model ini. Function register string table. Parameternya ada 2. Insert ID. Kemudian lanjut di bagian controllernya. Di sini kita pakai function register. Masuk ke di tabel user dan dia pakai datanya itu home. Okay. Dan next di sini di sini ganti ke ini yang diinput ada user ID. For user ID ini biar dia kan awal input insert dulu di tabel user baru nanti ke tabel user yang R-nya double.
setting role ID. Di tabel user kan hanya ada role ID-nya, ada role ID-nya kita bikin. Lihat dulu database di bagian role. Role-nya 2 karena dia bayar. Oke, setelah ini baru kita bikin ini di copy aja di sini. Oke, regis apple, regis user yang pertama kan user biasa. Terus ini data array-nya bola, halo. Kemudian baru kita direct ke home. Ini kan kita ada dicoba dulu di sini kan. Setelahnya ini bagaimana? Kita akan baca oh, nah jadi di sini ini udah ditutup, harusnya dia di bawah ya, tutup kolomnya di oke. Di sini kita input yang pertama untuk pembeli, emailnya bayar gmail.com. Oke, ini karena di view registernya email, kita ini inputannya kita email, phone number ganti ke text, refresh. Ini bayar, emailnya bayar gmail.com 123 dan passwordnya bayar juga. Submit. Page expired. Ini karena agak ada CSRF-nya, tambahin juga CSRF. Tapi datanya masuk di bagian user, kita masuk terus regis, menunya ditutup dulu. Nah di sini turn redirect ke oh ini harusnya kita redirect ke login. Registernya coba kita geser ke sini. Mungkin dicoba dulu login. Nah di sini kita bikin dulu untuk yang admin ya. Ini kita di tabel user insert dulu. Ini admin, passwordnya juga. Nah untuk ini kalau kita insert manual pasti passwordnya belum ke hash. Nah jadi di sini kita
sugar, baru hash milk. Oke, ini dia password yang sudah di hash. Kemudian level ID-nya 1 karena dia di sini baru di-insert lagi. Name-nya admin sama admin. Phone number-nya 123, role ID-nya 1, user ID-nya 1 juga. Oke, nah di sini kita coba pakai admin bisa. Kita harus sampai return direct ke home. Admin user ID. Table. Di bagian jadi tadi setelah ini saya ubah form registernya menggunakan ini Weatherscore agar lebih bagus, dan ini adalah hasil akhirnya. Dan tadi yang register ini dia sudah berhasil masuk ke database dengan dibayar, dia udah berhasil. Nah, selanjutnya kita akan login menggunakan bayar tadi. Ini saya ubah terlebih dahulu pakai Bootstrap dulu. Oke. Nah, ini adalah bentuk form login setelah saya ubah menggunakan ini Bootstrap. Oke, ada berbagai macam. Nah, di sini kita coba login menggunakan bayar ini. Bayar ini hashnya ini passwordnya bayar juga sama. Coba bayar dan bayar. Oke, ini udah berhasil. Selanjutnya kita coba yang admin. Kita masuk ke yang admin untuk nanti kita bikin CRUD untuk menu data. Oke, ini udah berhasil. Ini kita ubah di bagian menunya. Yang pertama ada ini untuk masuk ke menu data. Oke, menu data, kemudian ini untuk logout. Ini yang terakhir dihapus. Ini masih simpel aja. Nanti kalau ya cuma simpel aja, kayak simulasi gitu. Ini ke menu dan ini ke logout. Bikin dulu rootnya untuk logout. Logout yang kalian suka. Oke, nah jadi di controller ini kita tambahin public function logout. Ini pakai request. Requisition invalidate no requisition regenerate token.
balik lagi ke sini di home, bukan ke login, karena di sini nanti kita bakal bikin untuk ada beberapa fitur yang hanya bisa diakses oleh orang yang sudah login. Misalnya di menu ini, sini kita bikin if session, misalnya if session row ID sama dengan 1 ini cuma bisa diakses oleh row ID 1 dan ini bisa diakses oleh Oke, nah di sini dibikin hanya user ID di atas kosong. Nah di sini kita oke, di kontrol. Oke, di sini kurang oh di menu ini ditutup dulu. Oke ya. Refresh. Oke, ini kan ada menu, coba kita log out. Oke, ini ganti ke post dulu ya. Log outnya pakai. Oke, ini bentuknya belum ada ya, belum ada apa. Sedangkan kalau kita bikin button login dulu di sini, di copy, di paste, kosong. Nah ini bikin login. Ya bisa Oke, nah ini kalau dia belum login, dia bakal login. Sedangkan kalau kita login, kita masuk ke admin. Oke, admin, kita login. Ada ya, menunya ada, karena dia cuma khusus untuk row ID 1 yaitu admin. Row ID 1 itu admin. Kemudian kita bikin view untuk menu. Oh, menu data. Oke, menu data. Nah ini saya terapin dulu pakai bootstrap di pakai card. Oke, nah jadi view menu datanya udah saya desain dan selanjutnya saya akan masuk ke controllernya terlebih dahulu. Di ini naik public function menu data ini kita bakal show table untuk menampilkan data dari table. Nah sebelumnya kita setting dulu fungsinya di modal. Oke, show table, return name table.
show menampilkan tabel menu. Oke, ini kita tambahin data. Oke, di sini tambahin aja string dan oke. Kemudian coba di menu. Oh ya, row-nya belum kita tambah. Ini namanya menu data. Dan di sini cuma menu data. Function is ada functional. Functional di sini kita undefined. Oh, ini string type. Oke, nah ini adalah contoh setelah berhasil. Ini kenapa datanya kosong? Karena belum ditambahin sama sekali di database-nya. Nah, di sini kita akan tambahin. Nah, di file menu ini dia ada picture. Jadi pertama kita di sini dulu, ganti directory dulu. Nah, ini kata untuk menghubungkan ini dengan Laravel dengan storage supaya gambarnya bisa nampil nanti. Oke, nah ini udah berhasil. Nah, saat ini kita akan bikin panel ini. Di sini kita bikin view dulu. View-nya add menu. Di sini saya akan desain terlebih dahulu untuk view yang ada di input menunya dulu. Oke, misalnya untuk yang input menu. Sebelumnya saya jelasin dulu secara singkat. Ini view-nya sama kayak biasa. Ini cuma ada tombol kembali untuk balik ke halaman ini. Dan di sini untuk menampilkan gambar. Dan di sini ada input type. Bukan. Nah, ini input type file. Ini untuk kita nanti pilih file yang akan ditampilkan. Kemudian di sini text untuk input nama menu name. Nah, view ini dibuat untuk dua fungsi di controller, yaitu untuk edit sama insert. Nah, jadi dua-duanya bisa karena dia sama. Oke, iya. Gak apa-apa. Oke, nah jadi dia gitu. Nah, ini kita bikin controller di controllernya dulu. Itu public function input menu. Oke, input menu. Ini string ID. Oke. Nah, kemudian di sini ini deklarasikan dulu. Oke. Menu. Kemudian ini kita echo view. View header input menu ini compact baby sama menu. Dan di sini footer. Nah, jadi gini, ini cuma buat tampilan jalan ini, enggak nanti dihapus. Ini home, kemudian
register udah, table nanti mau dipakai untuk isi. Nah di sini get input and then ini input menu. Oke, kan kita sekalian tambahin untuk postnya. Tambah data, input kemudian Karena yang Bapak suruh ke kelas dulu. oke. Oke. Istirahat kita kelas nggak? Oke, nah ini lanjut. Woi. Di sini biasanya kita bikin public Kalau kita ke atas. function untuk edit menu dengan ada parameter. Pertama ada Apple. Dengan menu ID. Ini sama dengan string ID. Kan semalam sih dulu. Nggak bisa tuh. Oh, gimana cara ngambil sini ya? Lagi cas. Jadi Nah ini sebelumnya kita bikin function where dulu di model ya. Function where. malu cak dengan Natalia. Ini where. Tapi dia nggak bilang, tapi dia mau bilang kayak itu. Terus dia tanya. Ini where. Ya. Di controller juga ini pakai where menu string key. Oke. Kan kalau kita echo view header ini masuk ke input menu dan ini footer sama sih kayak yang di atas ya. Kita sambung juga. Edit menu. Nanti edit data. Oke. Ini kita coba dulu di sini dia bisa masuk. Echo. Nah di bagian sini kurang titik komanya ya. Oke. Nah kemudian ini kita close. Jadi Pak. Oke, nah di sini add menu. Nah ini kenapa masih kosong? Karena di bagian menunya ini dia di sini bukan di bagian menu data ya. Yang add menu ini dia ke input menu. Input menu ke input aja. Refresh dan ini masuk pasti. Oke, nah ini ada contohnya kan sebelumnya ada saya. Ini akan saya edit dengan menggunakan Bootstrap 5. Nah, selanjutnya bikin debug controller untuk post data save menunya. Di sini pakai public function menu request string request. Ini juga pakai ID. Jadi parameternya ada 2. Oke.
panggil modelnya, yaitu tablet. Ini Ya Pak. Ya Pak. kemudian di sini tambahin. Oke, ini save menu dia Masya Allah. Oke, ini kita pakai function bars. Ini kemudian kita pakai style. Oke, kemudian ini kita pakai if request ya, if string request. Nah, kemudian kalau dia punya file nanti dia bakal ke upload. Nah, dan di sini kita pakai request ini picture dia bakal disimpan di folder upload, kemudian bakal disimpan di upload dan di folder public. Dalam public ada uploadsnya lagi. Oke. Kemudian di sini else kalau dia nggak ada foto, kalau kita nggak input foto lagi, nanti dia bakal ambil foto yang sebelumnya. Oke, nah di sini. Oke, selanjutnya di sini ini array. Ini ada kita lihat di bagian database-nya, bagian menu. Oh, nah di sini kita kurang gambarnya. Di menu harusnya ada gambar ya. Nah ini tambahin picture. Kolom picture. Dia pakai part. Oke, nah bisa. Nah, lanjut lagi di bagian controller, picture. Input. Nama inputnya ini, soalnya nama menunya saya bikin input name-nya R aja. Oke. Nah di sini nah di sini inputnya ada price dan ini menu name. Nah yang di sini perlu juga ditambahin salah satu detail untuk detail menunya. Oke, nah oke. Di sini tambahin ini price, kemudian ini detail. Oke. Nah, itu kan untuk yang edit. Nah, sebenarnya ini ya kalau tidak sama dengan kosong. Nah, ini kita bikin dulu function model untuk editnya ya. Ini namanya function edit. Dia pakai 3 parameter, ada label, data, sama where. Ini return
bikin function model untuk insert yang namanya add. Ini ada dua parameter, table sama data aja. Okay, and then ada selesai. Oke, balik lagi ke gambarnya. Edit, sling atau edit tabel menu, where-nya ini find menu string ID itu, kemudian datanya itu holas, kemudian else eval string eval add menu sama ini where-nya sama, ini dia pakai data yang sama dengan holas. Oke. Kemudian ini dia bakal return redirect ke menu data. Itu di menu ya. Menu. Oke, nah di sini error ya. Nah di sini kurang titik komanya. Oke, di sini kita coba add menu, pilih gambar. Ini saya pilih gambar makanan. Harganya 1.000. Oke, save. Nah ini error. Di sini. Ini save menu. Oh, ini salah ya. Mereka pakai save menu. Bilang ada bilang. Jangan murah kali, murah sih. Ini editnya pakai ini. Edit. Ini save menu. Save menu dia pakai hide. Save menu edit now. Save menu ini. Oh, picture doesn't have a default value. Misalnya di control, nah di bagian controller sini ada holas. Nah ini kita tambahin juga ininya. Misalnya dia ini kan misalnya dia ini untuk edit dan ini untuk yang input. Tambahin lagi array-nya ini ke pet, ini ke hola dan picture doesn't have ulang dulu. Ini pilih gambar kola.
so picture doesn't have a default value. Nah, oke, jadi ini sudah berhasil insert. Nah, tadi itu error karena di bagian sini dia ada array yang double ya, makanya dia kayak gitu. Oke. Nah, ini contohnya edit di line. Ini kita coba edit dulu. Ini view-nya not found karena di bagian menu. Ini kita setting dulu linknya. Link edit menu. Namanya edit aja. Ini kita refresh. Edit. Sana ya. Edit screen, menu ID. Ke edit menu. Ini harus di refresh dulu, baru diklik tombol editnya. Nah, ini masuk ke edit 1, view-nya ini tidak ketemu, dia dapat dari mana. Ini di mana? Di ini ya. Oke. Dan ini buka dulu di bagian controllernya. Ini di sini. Edit menu. Nah, jadi di bagian function edit menu, ada ini menu key. Nah, ini di input menu dia ada compare. Compare-nya ada nih. Oke. Ini di refresh. Tada, ini dia. Coba kita ganti ke di save. Oke, ini berhasil. Nah, selanjutnya kita akan bikin yang delete. Nah, delete itu public function. Ini kita bikin delete dia pakai get ya. Ini delete dia pakai ID karena kalau nggak pakai ID nanti semuanya ikut ke delete. Jadi nggak bisa. Oke, delete. Ini bikin public functionnya dulu di controller. Public function delete. Public function delete ini ada parameternya ID. Di sini Apple table. Nah, string weight. Ini contoh namanya saya bikin. Ini sebab jadi nama array-nya. Array-nya ada menu ID. Menu ID sebagai string ID. Kemudian ya, sama dengan Apple. Nah, di sini kita bikin function di model untuk delete-nya terlebih dahulu. Nah, di sini ada untuk function remove. Oke, ada string table, ada string data. Nah, di sini return database.
table, string table, Iya. table, where, string that. Oh ini pakai where, untuk delete pakai where. Nah, kemudian ini kita kasih ke where. Nah, ini delete supaya dia delete ya. Oke. Nah, dan di sini ini tadi function di model itu remove, jadi ini kita ikut remove ya. Selanjutnya Selamat berpanas-panas di ada bawah. menu. Ini nama array-nya yaitu A. Kemudian baru return redirect ke menu. Oke. Jadi refresh dulu. Tada. Coba di delete. Hah? Oke. Jadi error. Ini di ya. Get delete. Ini loginnya agak masalah. Nah, kayaknya di bagian ini. Ini delete aja ya. Cek dulu di refresh dan ini kita delete. Oke, tada. Nah, ini adalah tutorial singkat mengenai cara melakukan login, register untuk multi loginnya juga, sama struktur database serta CRUD-nya. Oke, nah sekian dari saya. Terima kasih. Dadah. Subscribe.